Balik lagi di obrolan Raw Podcast. Gue tinggi banget nih gue ya. Kembali lagi. Tapi gak apa-apa sih. Ya balik lagi di Obrolan Podcast bareng gue Ardian. Gue ngomong apa sih? Dan gue Jo. Gue Rafa. Jadi Rafa telat tadi. Anjing bikin lama ini. Ayo tebak-tebakan dia ngapain? Motor ya, coba sih. Pacaran kalau gue. Nonton Ant-Man. Emang udah keluar? Udah keluar hari ini. Belum anjing. Udah tadi. Udah. Oh nonton Ant-Man? Enggak. Oh, speak. Sekarang kita direkam pada hari apa nih? Hari Rabu. Setelah hari kasih sayang lah yang jelas ya. Iya. Valentine Day. Masih ada gak ya 2023 ini yang orang pakai jokes fuck Valentine? Aduh, gak tahu lagi gue. Gak ada ya? Harusnya gak ada sih. Ya, mudah-mudahan gak ada. Gak ada. Kita mau bahas apa hari ini? Tadi anjing. Tipe-tipe orang nonton konser. Iya itulah. Tipe-tipe orang penonton konser. Berbagai macam tipe. Kok tipe-tipe orang? Tipe-tipe penonton konser. Ya. Jadi kalau kita lihat artikel anjay, gue pakai artikel nih, lu nggak pakai kan? Sampah-sampah ini nggak pakai kan? Kita hanya berdasarkan pengamatan aja ya. Terakhir nonton konser apa? Festival Pasar Musik. Oh, pasar musik. Lu Raf? Gue ini Silon Seven. Iya. Apa? Oh, Tunggu aku di Jakarta. Tunggu aku di Jakarta. Oke. Jadi menurut salah satu artikel di sini, ya. Ini ada 13 tipe penonton konser, tapi mungkin nggak 13 lah ya. Kita cari yang aneh-aneh aja. Dari brilio.net. Yo. Jadi yang pertama adalah komentator ulung. Waduh gimana tuh? Gimana tuh maksudnya? Jadi gini. Kayak kan pasti ada nih ya kalau misalnya nonton konser, kalau misalnya di sebelah lo yang entah itu teman lo, entah itu orang lain yang ngomong, biasa aja. Gue kemarin nonton konser di Singapura lebih dari keren dari ini nih. Itu penampilannya atau Ya apapun kan komentator, apapun dikritik dikomen gitu ya? loh. Anjing, kritis anaknya ya. Pernah nggak lo ngalamin yang kayak gitu? Enggak sih. Untungnya. Nggak ada. Atau Nggak mungkin yang ya lo lagi nunggu band atau mungkin lagi makan di F&B terus ada segerumpulan anak-anak ngobrol kayak biasa aja konsernya. Gue tuh lebih seneng nonton konsernya di Zimbabwe waktu itu misalnya atau di mana gitu kan. Gue sih pasti ada sih. Oh, kayak kemarin sih ada yang dibanding-bandingin doang. Contohnya kayak. ya. bandingin. Kecil lah yang kayak ngantrinya ribet nih. Iya, kemarin gue di situ kagak. Kemarin di sini ramai banget, gue di sini Lu katanya nggak pernah. Ini nggak perlu dibolak-balikin hatinya ya. Kan gue dari kemarin gitu ya. Ya maksudnya kalau komentator gitu kan pasti ada aja ya. Ya. Atau mungkin yang komentatornya tapi lebay gitu kan kayak ya tadi gue kalau di luar negeri sih gue nggak kayak gini nih gitu kan. Kalau dibandingin sama Summer Sonic di Jepang sih nggak, ya gue bayarnya di sana nggak pakai rupiah. Ya bener. Iyalah. Di sana tuh harus pakai bahasa Jepang. Terus di sana tuh lebih bersih, ya gitu-gitu kali. Ada kali tipe-tipe kalian begitu ya? Di sana gak dicopet. Apa? Emang gak dicopet? Oh iya sih gak dicopet ya. Iya, kayak tahu juga Jadi ya. ini salah satu yang paling sering dikomentarin si komentator ulung tuh kalau nonton konser. Jadi kayak banding-bandingin sama acara lain, banding-bandingin sama negara gitu loh. Oh, oke. Yang mungkin gak apple to apple ya. Yeah. Gue kira orang yang gak datang tapi komen di Instagram gitu juga banyak. Mungkin ya. Itu juga Ini kan termasuk- tipikal penonton konser kita bahas. Iya. Bukan komentator konser. Kritikus konser. Jadi mungkin cuma bukan konser juga yang dikomentarin. Misalnya kayak gue kemarin nonton si band ini di sini kayaknya panggungnya lebih gede atau mainnya lebih bagus gitu. Mungkin ya. Mungkin dia bandingin band A lagi di festival sama band A lagi konser tunggal. Iya. Kemarin di konser tunggal lagunya lebih banyak. Saya juga konser tuh gak lu gantiin nama band lain anjing. Terus ada lagi nih yang kedua artikelnya sibuk pacaran ya standar lah ya. Standar. Jadi kalau nonton konser tuh pasti ada yang lagi peluk-pelukan. Apalagi kalau bandnya cocok ya. Dunia serasa Lagu-lagunya. milik berdua. Yoi. Mending kita pindah ke Mars saja. Saturnus. Kenapa ke Mars gitu? Ada Soalnya Pluto, dunia iya. ada Pluto, ada Uranus, Jupiter. Kenapa harus di Mars? Yang paling deket aja. Bulan deket. Bulan dekat. Boleh bulan. Merkurius juga deket. Tuh, matahari juga dekat anjing. Terus yang ketiga mirip satpam. Mirip satpam itu gimana ya? Gimana tuh? Jadi ini artikel ya. Kalau yang lain asik nonton sambil joget atau ikut nyanyi, tipe ini lebih suka melipat tangan dan pasang muka sangar. Oh, gini ya? Sedakap ya. Biasanya tipe ini memang datang bukan buat nonton konser, tapi mengantar orang nonton konser atau itu kayak
nganter anak, nganter istri, nganter pacar. Jadi dia sedakep yang nggak bisa nikmatin konser kali ya. Tiba-tiba yang nemenin aja gitu ya. Iya, yang nggak nikmatin. Sayang gitu aja kan lu udah bayar gitu. Ya, karena nemenin kan. Jadi kayak apa sih? Mungkin dia nggak tertarik sama konser, sama musik, cuma harus datang. Ini gitu introvert kan. ya. Ya kayak mungkin lu nanti mungkin lu punya adik, lu nanti punya anak, lu nganter acara apa perpisahan kelas gitu kan. Si mau tuh. Tapi lu kalau ngomongin anak, lu child free nggak? Anjing. Nggak kepikiran child free nggak lu? Pikiran aja sih. No, child free tapi piara binatang. Gantinya. John Wick aja ganti istri pakai anjing. Kan meninggal anjing. Oh iya. Tapi lu setuju child free? Setuju aja. Kalau gue liat dia di Twitter ada kayak bentuk gambar ketika zaman Soekarno child free. Indonesia lebih maju. Gue liat sih gitu. Jokes doang di Twitter, jokes. Hubungannya sih. Gue sih enggak sih. Gue pengen punya anak. Kalau gue. Lu Traf? Gue juga pengen punya anak sih. Iya. Kalau lu mungkin lu udah ini kali ya. Lu pengen child free karena udah sadar kayak nggak ada yang mau nikah sama gue gitu ya. Ya terserah lah, itu orang mau ngomong apa terserah Iya, lah. Jadi bener. semua punya apa Pendapat namanya ya. pendapat masing-masing ya, mungkin kita nggak bisa paksa ya. Iya, gak bisa diganggu gugat. Tapi kalau gue nggak pengen punya anak. Yang keempat, ABG alay. Aduh. Artikel segini, tipe ini bisa kamu temui di hampir semua konser kecuali konser lagu-lagu nostalgia. Biasanya mereka nggak terlalu tahu penyanyi yang mereka tonton, cuma tahu 1 atau 2 lagu hits. Mereka akan berpenampilan semaksimal mungkin dan mencuri perhatian banyak orang. Apa alaynya sih? Oh mungkin Kenapa? Apa salahnya? Caper mungkin ya. Enggak. Apa salahnya? Oh mungkin gini. Sebenarnya nggak salah, bukan ABG alay harusnya nih. Jadi kayak FOMO kali ya. Ya. Ini gue ini sih kayak ngelihat waktu nonton konser Metallica di Jakarta tahun 2000 berapa tuh ya. 13 Jadi ya? tiketnya habis. Oke. Tiketnya habis, tapi banyak yang beli tiketnya rata-rata, bukan rata-rata sih, memang yang beli banyak duluan tiket tuh anak-anak yang melek internet. Oke. Jadi waktu itu sempat ada komen yang, lu kalau nggak ngerti Metallica nggak usah nonton deh gitu. Kalau cuman nggak tahu lagu-lagunya, mendingan kasih yang pengen beli tiket gitu loh. Iya. Tapi nggak alay juga sih. Ini kan ya namanya anak-anak muda pengen tahu kan Iya, kultur mungkin. konser seperti apa. Nar. Kalau alay itu yang gini, yang kalau masuk ke konser udah mabuk di luar. Waduh. Ya mungkin dia goblok ya. Dia nggak tahu kalau ternyata dilarang alkohol, jadi dihabisin cepat-cepat tuh. Di luar. Atau mungkin Sayang aja kan dia. kalau menurut gue alay tadi satu itu ya. Kedua kayak lu mau moshing tapi nggak mau dipukul baper. Ya. Itu alay. Terus yang ketiga nyopet. Kemarin baru kejadian sih gue lihat. Apa tuh? Pas BK. Kenapa dipukulin? Ada. Iya dia. Copet. Bukan, dia nggak terima pas moshing. Terus Kepukul nggak terima. nggak terima. Untung yang moshing gak dibelain kan. Satpam juga belain keren tuh pengamanannya. Oke. Jadi ya tadi ya kalau alay menurut gue sih nggak yang kayak tadi ya. Tapi ya namanya artikel kan. Yang 5 nih, cekrek sana, cekrek sini. Ya. Kalau kamu ketemu tipe seperti ini jangan kaget kalau mereka bisa selfie ratusan kali mengabadikan momen memang suatu yang penting karena bisa menjadi arsip kita. Tapi kalau sampai mengganggu yang lain sih namanya berlebihan. Kan ada tuh ya tipikal penonton konser ya. Jadi kalau yang sekarang nih ya, nonton aja nggak usah pakai handphone. Ya. Turunin handphone lu. Kata orang-orang yang kelahiran tahun 80-an. Nah. Ya. Kalau gue sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Gak apa-apa gue juga. Itu kan momentum ya. Bener. Kan banyak juga di video luar tuh kayak misalnya Corey Taylor Slipknot pernah nepak orang lagi main HP. Bener. Karena bukan dia nggak suka di videoin, tapi dia lagi konser depan muka Corey Taylor, dia malah cetaan anjir. Dia ditepak sama vokalis Slipknot. Woi, ditunjuk gitu kan. Oh iya. Lo nonton gue apa enggak nih gitu kan. Kalau enggak ke belakang aja kasih yang mau nonton gue gitu. Mungkin gitu ya. Bener. Cuma kan nggak Corey mungkin. Taylor tuh. Nggak mungkin ada yang orang lagi videoin tiba-tiba, hey turunkan video kalian. Karena menurut gue kayak apa ya, penonton itu adalah jadi mungkin akan menjadi media si bandnya juga sih. Iya. Misalnya ada 5.000 Gratis lagi. 5.000 penonton ngeluarin HP-nya kan, ya sebenarnya tujuannya buat momentum mereka sendiri sih. Cuma kan bagi si band ini kan kesebar akhirnya jadi viral. Mungkin yang videoin juga yang fotoin influencer kan. Mungkin. Lumayan. Ya kan? Jadi lebih kayak menurut gue sih jadi promo aja. Cuma mungkin ada juga yang nggak suka gitu karena keganggu gitu kan. Ya mungkin gini banget nih. Utamain istilah Ngalangin. experience-nya gitu. Atau di atas udah digendong pakai kamera gede gitu kan. Cuman mungkin kalau yang keganggu gini sih, kalau misalnya dipukulin aja. lo depan barricade gitu kan, Yeah. terus ada panitia, entah panitia, pokoknya panitia acaranya lah ya,
dia bukan jagain lu tapi malah video dan tangannya tinggi dan ganggu orang yang di belakang kepala dia gitu loh. Lu kan panitia ngapain nonton gitu kan? Itu harus ditindak. Mungkin gitu kali ya, mungkin. Oh ini 6 mabuk tadi udah. Yang 7 sibuk pamer gadget. Gimana tuh? Nggak salah ya. 8 tukang ngeluh. Jadi kok jogetnya pada alay sih, kok panas banget sih. Ini yang tadi nih ya, komentator gitu ya. Komentator termasuk. Ngeluh mulu. Kok nonton konser ngantri? Lu dengerin musiknya pakai headset anjing. Kok nonton konser jalannya jauh? Di rumah aja. Ya itu makanya. Mungkin baru nonton konser. Mungkin dia nggak tahu kan venue kayak gimana. Yang 9 nih ya, joget tak terkendali. Lagunya apa, jogetnya apa, nggak nyambung dan terkesan berlebihan. Jaga jarak sama penonton tipe ini karena kesenggol dikit mereka bisa terpancing emosi. Ada yang kemarin lu bilang kan? Ya gue liat tuh Band shoegaze. Band shoegaze. Tapi itu stepin. Two step tuh apa? Yang begini gitu ya. Itulah, lu pas emang tahu. kenapa salah di mana kalau menurut lu? Lu kan anak skena nih. Anjing. Kenapa emang two step nggak boleh di? Tadi shoegaze kan cocoknya untuk orang-orang kayak gini-gini. Oh yang Tadi lebih santai gitu. Gue juga shoegaze gitu. Tapi nggak boleh di step. Nggak boleh, berarti nggak boleh wall of death ya? Ya pokoknya lu nggak boleh violent dancing itu nggak usah lah ya. Nggak usah. Jadi kalau misalnya kayak lagu Dewa nih. Nah. Ayo kita nyanyi ref bareng-bareng ya, tapi dibagi 2 ya, wall of death ya. 1, 2, 3. Dar. Nggak. Kemarin Enggak, apa gitu. tuh Jo? Opik ada yang crowd surfing. Emang Masa? ada? Ada. Tapi kan dia nggak violent kayak nggak memberikan orang kayak sama-sama lebih mendukung fun aja. Fun aja. Jadi nggak nyambung ya saat lu mungkin lagi nonton Opik atau nonton Dewa yang kategori musiknya mungkin sebenarnya nggak violent dance Ya atau lebih nggak ke moshing. singalong ya. Iya seru-seruan aja. Iya. Lagi nonton Dewa lu malah itu Wall of Death nggak mungkin dong. Mungkin. Lagi Circle pit lari-lari. Nggak nyambung Kan ya. capek Nggak jadi nyambung. ya. Malah ganggu penonton lain sih. Benar. Yang ke-10 ngajak ribut. Jadi kalau yang tipe ini sih memang sengaja mau nyari ribut. Yang tadi maksud gua kayaknya ini kategorinya sama tadi alay ya. Iya. Jadi nonton konser tuh sebenarnya kan pengen fun ya. Benar. Kenapa lo ngajak ribut? Kalau ngajak ribut lu kering gitu kan. Benar. Yang 11 fanatik ekstrim. Jadi nggak cukup pakai baju seragam dan ornamen lainnya. Tipe penonton ini kadang rela manjat pagar sampai ditarik satpam. Keamanan mungkin maksudnya ya. Demi naik ke atas panggung sepanjang konser mereka akan hafal semua lagu yang dinyanyikan dan berteriak keras-keras mengikuti sang idola. Jadi terlalu berlebihan. Iya. Oh iya. Jadi misalnya nonton konser siapa Sheila on Seven tapi pengen meluk duta gitu kan. Om Duta maksudnya. Lagi nonton konser Dewa pengen salaman sama Ari Lasso gitu. Iya. Mungkin kali ya terlalu ekstrim gitu ya. Jadi die hard fans. Iya. Tapi ya die hard fans gak salah juga Nggak sih. salah juga sih menurut Nggak salah gue. juga sih. Fanatik tadi mungkin yang berlebihan yang salah. Oh yang berlebihannya salah. Pokoknya semua yang berlebihan Kadang-kadang baik. ada juga kan kalau misalnya cewek suka buang BH gitu kan. Wah. Iya. Tapi gue gak tahu kenapa sih. Lo gak pengen buang kolor gitu. Ribet aja sih. Yang ke-12 nih ya. Gak bisa bedain antara nonton konser atau nonton drama. Hah? Gimana? Jadi tipe fans yang ini kebanyakan dari kaum cewek. Mereka gak kuasa memendung air mata saking bahagia bisa lihat sang idola. Oh terlalu fanatik kali ya. Ya mungkin termasuk juga. Kan sempatnya ke konser kemarin yang Korea kan. Sampai dorong-dorongan bariket. Jebol. Iya, Tidak dong. Ya tapi gak nangis sih. Ya. Atau mungkin ada yang nangis sampai pingsan gitu kan. Injek-injek aduh. Terlalu kayak histeris banget yang biasanya nonton di TV, di internet terus ngeliat langsung kayak biasanya berlaku ya buat Mungkin cewek dia sih. pertama kali ya. Mungkin. Yang ke-13 kalem, tipe paling menyenangkan menikmati konser dengan nggak banyak tingkah dan mengganggu orang lain. Nah ini Yang lebih harus contoh, santuy ya. Jadi kalau menurut kalian nih tipe penonton konser mana nih yang agak-agak mengganggu gitu? Lu yang ganggu ya dia. Gue mau di depan aja nikmatin. Lo paling depan nontonnya pengen ya? Iya pengen depan. Berarti kalau datang dapat- paling awal dong ya? Sebelum close gate. sebelum close gate, sebelum orang Siang-siang gitu ya, lagi sound check, low, udah datang. kalau bisa tuh. Belum open gate gitu. Gak makan, gak minum, gak apa-apa, yang penting di depan gitu. Oke, kalau Raf? Kalau gue lebih nikmatin bareng temen aja. Oh, bareng Sing along, teman. temen. Gitu-gitu. Jadi tipikal lo pengen paling depan, lo menikmati bareng teman. Iya. Tapi nggak, maksud gue tadi kalau tipikal penonton yang agak annoying tuh yang mana menurut lo? Yang paling annoying yang Atau yang ada udah- kategori sendiri misalnya? Misalnya mousingnya kayak siluman ular gitu, nggak jelas. Gua lebih yang tadi sih yang
ya nggak sesuai genre. Apa tuh yang berlebihan itu sih kayak Kalau gue paling males sama orang yang buka baju sih, terus muter-muter bajunya gitu. ya itu juga aduh takutnya bau ketek anjing. Terus keringetnya nempel-nempel Iya gitu. kan gini ya, kita kan berjarak nih ya. Apalagi kalau misalnya lagi deket-deketan, terus lu muter-muter baju kan kena muka orang gitu kan. Iya. Atau mungkin nggak kena muka tapi kena cipratan air keringat badan lu kemana-kemana gitu kayak apaan sih gitu loh. Maju kena, mundur kena. Cuman masih ada nggak sih kayak gitu, tipikal kayak gitu penonton di konser? Apa sih ada? Masih ada yang buka baju terus diputer-puterin. Ada mungkin ada tergantung situasi ya. Kalau hujan mungkin dia biar baju nggak basah kan. Kalau hujan iya, tapi kalau ini nggak hujan, tapi dia muter-muterin buka baju terus diputer-puterin bajunya gitu loh. Kalau Ada- masih ada diputer-puter nggak sih? nggak mungkin yang gini doang nih. Oh, kalau tipikal penonton bawa bendera gimana? Kan bendera juga digaban tuh. Bener biasanya bener. Banner bendera, tapi di tengah posisinya ya. Udah bawa bendera digendong lagi. Enggak, gue nggak Nggak pernah lihat ya? pernah sih. Pernah ya mungkin yang naik barikade di gini, tapi cuman panjang gitu sih Oh, banner. kalau barikade kecil sih, maksudnya bendera kecil sih nggak terlalu Biasanya ganggu itu ya. yang bawa bendera yang udah internasional. Enggak juga. Yang maksudnya yang penontonnya datang dari luar juga. Enggak biasanya juga. bendera. Ini belum pernah nonton slang nih begini. Oh iya. Atau siapa Phil Koplo Bisa juga aja. ada yang bawa Oke, bendera. ada. Banyak kan maksudnya kan tadi Sampai kan bawa apa tuh? Pelampung. Panturas juga ada kan. Iya. Yang maksudnya sebenarnya bukan jelek sih, tapi gue ngeliatnya malah unik sih. Iya. Kayak mungkin nonton pensi era 2000-an awal gitu ya. Si penontonnya udah ketahuan nih, ini penonton upstairs, ini penonton ini tip X gitu kan. Oh, oke. Dari mana? Dari dandanan bajunya. Oke ngerti. Wah ini lawarnya belang-belang, ini upstairs gitu Upstairs kan. nih. Oh ini pakai koper sama pakai jas. Oh ini tipe X gitu. Jadi lebih penonton di era 2000-an itu pensi ya maksud gue ya, atau mungkin festival kali ya. Kayak festival juga belum banyak. Itu kayak udah ketahuan nih fanbase siapa nih gitu. Kalau sekarang kan mungkin lu nonton konser pakai Jordan, Ya. pakai Air off Max, white. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak Nggak apa-apa salah, juga. bro. Nggak apa-apa juga. Punya lu juga anjing. Yoi. Tapi kalau dikomenin orang ya Gue sih gak komen sih. Gue tadi komennya kalau kelakuannya aneh-aneh. oke. Yang muter-muter baju gitu tuh kan males juga gitu. Ya mager sih itu. Terus ada misalnya kalau gue juga suka bete yang komentator tadi ya. Kayak itu kan gitarisnya dulu pernah ngobrol sama gue. Terus kenapa emang ya gitu loh. Malah ngobrol gitu anjir. Gue Terus ngobrol-ngobrol sotoy gitu lagi kan. Sini kan gue kenal nih padahal nih. Gue pernah foto sama dia, gue pernah foto sama dia gitu. Kok sekarang jadi gini sih dia main dulu tuh kayak ya komentator itu emang agak annoying sih. Apalagi kalau kedengeran ya. Iya kalau ngedengeran. Kalau dengerin orang itu, aduh gue rasanya pengen pindah gitu. Atau mungkin tipikal SKSD pernah nggak lu? Dapat nggak? Gue untung nggak pernah sih. SKSD apa sih? So, kenal deket. Iya jadi tiba-tiba bro ngobrol-ngobrol ikut lu mulu gitu kan jadinya. Untung nggak pernah sih. Yang Gue main ada cerita lucu aja sih. Kenapa tuh? Gue berangkat ke konser naik kereta kan. Nah sendiri. Bertiga sama temen Bertiga gue. terus. Terus ada satu orang nanya mau ke pasar musik ya? Iya bang. Oh kok dia tahu lu mau ke pasar musik? Nggak tahu. Mungkin dari stasiun ke situ deket ya. Oke terus. Dari penampilan juga kan udah siap banget tuh nonton konser. Dia minta bareng. Nah gue udah pikir gue takut diikutin. Terus sendiri terus akhirnya gue tanya kan. Lu ntar ada teman bang? Ada. Oh gitu. Untungnya. Ini tipikal yang introvert berarti ya. Kasian sih. Nggak bisa nerima orang baru gitu loh. Tapi kan setidaknya gue udah bisa barengin dia dan ikut meringankan patungan kendaraan menuju. Ya. Sama ini juga mungkin yang agak annoying kalau misalnya gini, lu udah tahu mau moshing gitu ya. Terus bawa handphone, bawa dompet, terus hilang, terus marah-marah. Kecuali lu pakai celana kargo ya. Jadi kantongnya banyak gitu dan ada kancingnya lagi, terus di zip lagi, kalau bisa digembok lagi kan. Kalau gue soalnya biasa gini kalau misalnya mau moshing gitu. Karena gue tadi berangkatnya nggak sendiri, gue bareng teman-teman. Siapa yang nggak moshing nih? Gue titipin semua aset kita di situ. Gue pernah lihat teman gue, dia sendiri yang moshing 5 orang, tasnya tas. Iya tas semua kan. Tas. Jadi ada penitipan orang kita percaya lah gitu. Sekalinya hilang semua ya. Sekali hilang semua. Cuma biasanya kita punya kode gitu kayak misal nanti kalau misah kita di sini ya meeting pointnya gitu. Iya. Misalnya pas pulang kita kepisah-pisah, nanti kita ketemunya di sini nih. Misalnya kayak dulu tenis indoor Senayan tuh, pokoknya pas di L pas mau keluar gitulah kita ketemu di sini pokoknya gitu. Iya.
Jadi ada kode-kode Morstra, lu mau ngapain, yang penting kita ketemu di sini. Atau mungkin nanti pokoknya kita misa panggung nih ya. Tapi kalau misalnya kita mau checkpoint, kita di sini nih misalnya gitu. Ya, itu tips tuh ya. Jadi biar nggak nggak marah-marah pas mosing, handphone hilang, dompet hilang. Ya gimana ya? Mau nyalain panitia juga susah kan? Iya, itu kan sudah dihimbau. Kondisinya juga riskan, kayak apalagi debet-debetan kayak gitu rawan banget gitu loh. Iyalah, ya nggak mungkin aja bisa hilang tiba-tiba. Iya. Terus apa lagi nih yang menurut lo tipikal penonton konser yang agak aneh-aneh dan unik? Ada nggak ya yang pakai baju pisang gitu? Kalau di negeri ada tuh yang pakai baju Spiderman kan, sampai topeng-topengnya. Gak ada. Cosplay gitu ada deh. Ada tapi emang yang apa namanya? spesifik kan? Iya spesifik. Ya emang konser emang cosplay, emang buat cosplay gitu kan? Cosplay. Bukan festival musik yang umum gitu loh. Ya maksud gue yang umum. Bedain draft anjing. Yang umum maksud gue yang umum ada pakai baju T-Rex gitu misalnya. Kayak mager juga sih. Gue liat baju bebek waktu itu ya di. Baju apa? Baju bebek. Full bebek gitu? Enggak sih, dia pakai pelampung gitu anjing. Oh pakai pelampung. Aduh tuh. PR ngerti. Terus seringnya, gue nonton seringnya tuh ada lah gimmick yang seringnya yang balik tuh kayak dia lemparin balon gitu itu sama pelampung. Pas mosing dia pakai anjing. Oh dipakai. Tapi kan Lari. safety dong. Tapi kan merugikan orang Terhindar kalau dari ditabrak anjing. gelombang-gelombang manusia yang berterbangan di situ kan. Gue pernah juga liat tuh orang paling safety dia pakai helm skateboard anjing. Hah? Oh helm skateboard. Ya mungkin safety kan. Iya tapi kan kalau Mungkin dia mau stage dive gitu kan. Mau gini. ada ininya lagi ya, durinya lagi ya. Iya. Jangan ditiru tuh. Terus apa lagi yang aneh biasanya? Ada lagi yang biasanya orang. Oh kalau penonton mabok gue juga males sih kadang-kadang sih. Ya pasti kalau mabok kalau nggak SKSD so asik. Iya. Kedua rusuh. Ya. Cuman kalau maboknya chill ya suka-suka lo lah ya. Cuman kalau sorry bang gue mabok. Terus kenapa emangnya kalau lo mabok masalah di gue? Kan lo nyenggol duluan gitu kan. Mulutnya bawa indis kan anjing. Iya terus sorry bang gue mabok. Terus kenapa? Kan gue sadar tonjok aja sekali. Itu kan bukan bukan excuse gitu ya. Ya lu mabok kan harusnya lu harus bisa ngontrol diri. Bukan ngontrol diri ya maksudnya bertanggung jawab lah. Benar. Sorry bang tadi gue mabok. Terus gue sadar nih. Terus kenapa? Tapi orang mabok tuh paling enak tuh bang di buat musim gue tak gitu kan dia nggak berasa dong. Ini yang bangsat nih. Ini yang bangsat nih. Apalagi kalau misalnya ngeliat penonton udah tepar-tepar gitu ya. Iya. Sama penonton muntah gue males sih. Gue pernah liat orang mabok sampai bawa kursi roda anjing. Oh ada ya? Ada bang. Dia bawa emang sengaja dari rumah bawa kursi roda. Jadi kemabokan anjing. Dia dibawain abis itu. Oh dibawain sama panitia. Iya medisnya pakai kursi roda anjing. Ya. Ya iya daripada digotong. Enggak, yang gue aneh itu kalau mabok gitu temen-temennya kemana gitu. Iya temannya mabok bang. juga mungkin. Iya. Ya dia. Nah, lo pernah gak sih denger atau lihat orang berantem pas di konser? Gak pernah sih, mungkin cuman ricu ya kayak gara-gara Copet. Ya, Paling copet gara-gara kan. ngantri gitu-gitu. Copet kan pasti kan udah ada dalam SOP panitia kan. Ini kalau dicopet gimana nih gitu kan. Tarik ke belakang kita bereskan gitu kan. Ya. Tapi bukan berarti dibereskan tuh bukan berarti diadili secara ini ya. Sepihak ya. Sepihak gitu. Ya. Apalagi gue pernah lihat ini sih yang orang ketahuan sama pacarnya selingkuhannya gitu. Waduh, dari ribuan orang. Jadi kayak rame-rame gitu, rame-rame terus gue liat, wah kok ditarik-tarik gitu bang, kenapa nih bang, ini ceweknya dibawa jalan gitu. Kegap. Katakan putus. Terus ada juga yang sampai emaknya datang. Jadi ada ibu-ibu marahin orang gitu di tengah-tengah crowd gitu, gue bilang ini kenapa gitu kan, nyata gue denger melipir. Kamu tuh ya kalau ngomong kalau pergi tuh nggak bilang handphone kamu nggak boleh diangkat gitu loh. Izin bro, izin kawan, izin friend. Cuman kalau sekarang gitu-gitu mungkin jadi konten TikTok orang kali ya. Iya, berarti. Cie nonton konser nggak bilang-bilang tomet. Jadi gitu ya kita maksudnya di tempat keramaian gitu, mau di tempat konser kayak tempat apapun yang rame-rame gitu mungkin kita punya hak yang sama ya. Ya. Kadang-kadang kan orang yang menyebalkan gitu kan, gue datang ke sini beli tiket ya gitu. Terus gue enggak gitu kan. Gue beli tiketnya lebih mahal, spesial terakhir. Nah itu makanya maksud gue. Makanya buru-buru goblok. Gue beli tiket di calon nih, terus kenapa hubungannya apa gitu kan. Maksud gue gini, kalau misal lo nggak mau moshing ya udah di belakang.
Ya kan? Kalau mungkin ada beberapa konser yang menyediakan tiket VIP gitu kan, yang lebih nyaman atau mungkin lebih mahal ya, lebih yang itu gitu loh. Iya, kalau nggak mau itu kan udah beda ya, selalu lebih mahal dan punya hak yang lebih. Iya. Dapat apa namanya anjing? Apa tadi? Bukan privilege apa ya? Iya, bukan privilege sih, tempat yang lebih Nyaman lah gitu Fasilitas. kan. Fasilitas lebih nyaman. Jadi maksud gue tuh ya kita punya hak yang sama kalau di section yang sama ya. Ya. Terus samain juga sih, yang penting kalau nonton konser ya jaga barang-barang masing-masing gitu kan. Walaupun memang ada panitia, ada keamanan, tetap jaga barang masing-masing juga. Kita nggak pernah tahu kan, mungkin lo lupa naruh barang terus tiba-tiba dalam 2 detik hilang, kita nggak pernah tahu, namanya orang banyak kan. Iya pasti kan festival orvensi ya pokoknya itu yang nggak menyediakan tempat penitipan pasti juga udah warning ya kayak. Iya sih, sama yang paling penting kalau misalnya bawa ke konser nggak perlu bawa barang-barang yang nggak perlu dibawa sih. Benar. Lo nggak mungkin misalnya kalau cowok ya udah bawa barang cukupnya. Kalau bisa nggak usah bawa dompet gitu. Ya. Cuman gue nggak tahu ya. Kalau dulu sih gue jarang bawa dompet, tapi lebih ke arah bawa uang cash aja. Tapi kan sekarang cashless kan. Iya. Apalagi kebanyakan juga gitu tuh. Atau mungkin bawa dompet bawa rantai lagi. Yang digantungin gitu ya. Fashion bro. Terus mungkin ya tadi ya lebih menjaga teman-teman sekitar. Kalau mungkin ada yang kenapa-napa gitu kan, ditarik lagi moshing gitu kan. Iya, biar berdarah, pinggirin jangan dilanjutin. Tapi yang paling penting terakhir adalah saat kita datang ke konser ya beli tiket. Bener. Jangan colongan nih, jangan kaburan apa? Jangan colongan. Colongan tuh gimana? Ya itu nggak bayar, entah manja dari mana. Oh jebolan ya. Tapi gue paling males sama ini sih terakhir ya. Sebelum kita menutup segmen ini, katanya ngaku anak skena, katanya ngaku anak lama, tapi kok minta tiket gratis? Itu gue lagi. Kan ada aja kan yang gue nih anak skena lama bro, nonton yuk gigs nih, ada gigs temen gue bikin, terus dulu tiket, minta aja lah ngapain beli, gitu gue agak-agak katanya ekosistem, tiket aja, bantu temen. Iya ujung-ujung minta free pass 10. Anjing banyak juga. Lau ngeband lau. Ya itulah ya. Siapa tahu kita bisa jadi salah satu bagian kecil lah dari industri musik Indonesia kan, dengan datang membeli tiket. Benar. Dengan datang tidak rusuh gitu kan. Biar ekosistem musiknya juga lebih jalan gitu ya. Iya biar orang sekitar nyaman. Yoi gitulah ya. Oke, kita akhir saja podcast kita kali ini. Akhir kata gue Ardian. Dan gue Jauh. Sampai ketemu lagi di podcast Obrol and Roll selanjutnya. Dadah.